Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Itu secara garis besar kita bicarakan. WNI-nya akan dipulangkan nggak? Ya, nanti ada yang ngurus itu, ya. Sudah jelas apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk respon atas kasus penembakan yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber, kami juga akan ajak Anda berbincang langsung dengan Ibu Mawadah, istri dari korban atas nama Hanafiah yang menjadi korban penembakan di Selangor, Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Mawadah. Selamat malam Bu Mawadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Bu Mawadah, tentu pertama-tama kami turut berempati atas apa yang terjadi dengan Bapak Hanafiah. Tapi kami ingin tahu, Bu, informasi terakhir yang diterima oleh Ibu Mawadah mengenai kondisi dari suami Ibu seperti apa? Sampai sekarang saya belum tahu kondisinya kayak mana, karena belum bisa jumpa, Bu. Oke, Bu Mawadah, ya. Iya. Yang sempat diceritakan atau sepengetahuan Ibu, ini Bapak bekerja di Malaysia sebagai apa, Bu? Yang saya tahu dia tukang pangkat, tapi saya nggak tahu detailnya juga. Oke. Sudah bekerja berapa lama di Malaysia? Baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Apakah Pak Hanafiah ini juga sempat bolak-balik Malaysia ke Indonesia untuk pulang, berjumpa dengan keluarga, atau seperti apa, Bu? Ada pulang kemarin, ada pulang sekali, habis itu balik lagi. Oke, berapa lama Bu ketika pulang berada di Aceh di rumah? Oh lama, kadang-kadang ada sampai setahun, kadang-kadang sampai 6 bulan gitu. Oke, baik. Bu Mawadah, sudah sempat ada komunikasi dengan pihak-pihak di Malaysia mencari tahu kondisi suami Ibu? Belum. Okay. Belum. Kami kemarin cuma bilang sama tim Haji Sudirman, Haji Umar, suruh itu sebentar supaya bisa dilihat. Rupanya nggak bisa dilihat juga karena nggak dikasih lihat. Oke. Belum dikasih masuk. Belum dikasih masuk untuk melihat kondisi Bapak. Bu Mawadah, Bapak ini berangkat dari Indonesia ke Malaysia untuk bekerja seorang diri atau bersama dengan siapa? Sendiri. Diajak oleh sendiri. orang atau melamar bekerja di Malaysia? Itu nggak tahu karena dia nggak bilang. Oke. Lalu selama bekerja di Malaysia apa Bu yang diceritakan oleh Bapak? Dia nggak pernah cerita tentang itu dia. Cuma yang dia bilang dia kerja pangkat di sana. Oke, baik. Yang lain nggak ada cerita. Baik. Bu Mawadah, di sini ada Ibu Wakil Menteri P2MI yang juga turut memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Apa Bu yang ingin disampaikan langsung oleh Bu Wakil Menteri atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin menanyakan kenapa belum bisa dijenguk dan kenapa kalau misalnya dia udah sembuh kenapa nggak dibawa pulang terus ke Indonesia? Karena kami sangat mengharapkan dia balik ke Indonesia lagi, Bu. Karena anaknya selalu menanyakan dia. Baik, Bu Amen mungkin pokoknya bisa. saya mau,
Ya, silakan Bu. Ya, jadi update-nya kasus ini kan Kami di sini keluarga mau supaya secepatnya suami saya dibawa pulang ke Indonesia. Itu aja, Bu. Baik, silakan Bu ya. Amin. Jadi update kasusnya ini kan kami angkat hari Minggu yang lalu dengan melalui statement itu kami bikin konferensi pers agar ini juga menjadi atensi. Kami koordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri agar mengirimkan nota diplomatik. Tujuannya itu dua. Yang pertama memperoleh akses ke konsuleran agar jenazah bisa dilihat, lalu juga yang sakit, yang terluka juga bisa dikunjungi. Nah itu hari Senin sudah berproses dan hari Selasa kami sudah mendapatkan akses. Jadi teman-teman dari perwakilan sudah mendapatkan akses untuk menjenguk korban. Situasinya 2 orang yang tertembak itu stabil dan sudah bisa memberikan keterangan. 1 memang kritis masih, 1 sempat kritis tapi sekarang balik ke pemulihan. Jadi saya melihat sejauh ini sih proses ini berjalan cukup baik ya. Karena seperti jenazah almarhum Basri itu tadinya kan rencananya dipulangkan hari Jumat. Tapi ternyata hari Rabu sudah bisa kami terima di Pekanbaru, terus ke Dumai sampai akhirnya ke kampungnya di Rupat dan dimakamkan. Jadi sejauh itu berjalan cukup baik. Nah tentunya kami juga meminta agar ada penyelidikan yang komprehensif apa sebenarnya yang terjadi. Karena versi yang diberikan oleh pemerintah Malaysia sejauh ini kan berbeda dengan keterangan yang kami peroleh dari para WNI yang bisa memberikan keterangan. Nah tentu kami mendorong agar ada penyelidikan mendalam agar jelas dan kami juga meminta seperti dugaan ya di awal mungkin ada tindakan berlebihan di sini karena kan kita melihat ya dari alur ceritanya keluar malam hari, dini hari, lalu ada kapal kejar dan lain-lain, lalu ada penembakan-penembakan dan seperti itu. Nah harapan kami ya ini bisa diproses kalau terbukti memang pihak patroli ini melakukan kesalahan ya harus diproses sesuai hukum. Jadi saat ini tahapnya menunggu Mbak, karena kami melihat dari sekuensnya ini ini masih on the track gitu ya. Tentunya nanti dengan berjalannya waktu kita akan lihat lagi. Kami koordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri. Karena bicara dengan pelindungan, bicara soal pelindungan WNI ini Kementerian P2MI tidak bekerja sendiri. Tangan pemerintah atau negara hadir di luar negeri melalui perwakilan yang ada di bawah Kementerian Luar Negeri. Tapi begitu misalnya ada masalah, koordinasinya itu selalu 2 instansi ini pasti berkoordinasi erat. Dan ketika mereka dipulangkan, maka instansi kamilah, kementerian kamilah yang bertanggung jawab untuk selanjutnya mengurus sampai ke pulang. Oke, baik. Artinya Bu Mawada saat ini memang masih harus menunggu, tapi bahwa bisa dipastikan Bapak Hanafiah dan mungkin dengan 3 orang lainnya ya Bu ya. Total 4 ini sudah mendapatkan penanganan yang baik begitu ya Bu Medis juga. Ya. Bu Mawada kalau boleh bercerita pada saat Pak Hanafiah ini pulang kembali ke rumah ini biasanya memberi kabar dulu tidak sih kalau terakhir kemarin pulang? Tidak pernah, dia tidak pernah kasih kabar. Karena dia takut kalau kami di sini gelisah. Susah di sini menunggu dia, makanya dia nggak pernah pulang, nggak pernah bilang dulu. Oke, jadi pasti Bapak ini pulang tiba-tiba saja pulang ke rumah tanpa memberi kabar ya? Iya. Selalu pulangnya kayak itu, nggak pernah diberitahu. Karena dia nggak ingin kami di rumah susah. Oke, baik. Terima kasih Bu Mawada, tentu kita ikut mendoakan yang terbaik dari proses penanganan kondisi Bapak Hanafiah di Malaysia. Terima kasih Bu Mawada malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Iya Bu, sama-sama. Ya. Prof Makarim, kalau melihat mengenai peristiwa yang terjadi di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia, bagaimana Prof melihat hal ini? Termasuk juga Presiden Prabowo sudah memerintahkan untuk dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara menyeluruh, sehingga kasus ini betul-betul bisa terungkap, tidak hanya menguap saja, Prof. Benar ya, kasus-kasus macam ini, ya apalagi ini di antara negara-negara tetangga, ya apalagi juga anggota ASEAN semuanya, ya perlu dijadikan batu loncatan untuk klarifikasi keadaan sesungguhnya. Ya, seperti diketahui sudah ada permintaan dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Malaysia ya untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, ya termasuk juga ya mengenai kemungkinan mengenai excessive use of force ya, karena pengertian excessive use of force ini kan sangat melanggar hak asasi manusia. Kalau orang yang misalnya bisa dipecut saja, kenapa kok harus ditembak? Ya, apalagi itu di sesuatu yang tidak berimbang dengan kemungkinan kesalahannya dia. Ya. Jadi oleh karena itu, apalagi sekarang ini kan di dalam proses
globalisasi banyak sekali kan proses migran. Orang bekerja di satu tempat di negara lain, bukan hanya Indonesia ya, Malaysia, Filipina, Bangladesh, negara-negara lain juga melakukan hal itu. Tetapi itu semua harus berdasarkan aturan-aturan yang saling menjaga diri. Jadi dalam arti kata bahwa tuan rumahnya juga menjaga dan juga kita sendiri juga menjaga melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan tuan rumah. Nah, saya melihat ya apabila kasus yang terjadi di Selangor ini tidak diklarifikasi, nah ini akan beruntun terjadi lagi gitu ya. Oleh karena itu kita hendaknya betul-betul meminta kepada pihak Malaysia untuk memberikan penelitian yang terbuka ya dan juga memberikan informasi yang lengkap kepada Indonesia mengenai hal ini. Nah, kalau ini bisa terjadi, insya Allah ya kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang kembali. Prof, tapi apakah peluang secara diplomatik ini memungkinkan adanya joint investigation sehingga kedua negara ini betul-betul bisa mengikuti kasus ini secara transparan? Karena begitu banyak cerita yang beredar dari satu sisi dan sisi lainnya ini berbeda, Prof. Ya, kita kan melihat ya bahwa semua ini kan tergantung dari situasi, kondisi dan juga pemerintahan. Yang sekarang kan Indonesia menghadapi pemerintahan baru, ya di mana kelihatan bahwa Indonesia sangat memberi penekanan terhadap kasus-kasus seperti anak warga negaranya, ya, dan juga bagaimana lapangan pekerjaan di luar negeri dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa juga tetangga kita akan mengetahui derajat concern daripada pemerintah kita terhadap warganya ini, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa perwakilan kita juga harus menunjukkan diri bahwa ini merupakan concern utama ya daripada pemerintah ya terhadap masalah ini. Nah, saya rasa kalau misalnya pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah dilakukan oleh NGO ya, Komnas HAM juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap hal itu. Ini tentunya dampaknya itu harus diimbangi secara proporsional. Kalau ini tidak diimbangi secara proporsional, itu akan menimbulkan reaksi yang akan memikirkan dampak yang kurang baik gitu. Baik, kita juga ingin tahu ketika membuka kemudian kasus-kasus yang terjadi tidak hanya di Malaysia ya, Mbak Anis, ternyata ada sejumlah negara yang juga memiliki catatan kelam nih berkaitan dengan bagaimana kegiatan pekerja migran Indonesia seperti Filipina, Kamboja maupun juga Vietnam. Tapi nanti kita akan membahasnya lebih lanjut sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda.